Apa persoalan-persoalan pokok agraria di Indonesia? Oh, sebagai salah satu tokoh aktivis agraria, itu gimana bisa gabung di INSIS-nya? Berarti kopi ini komoditas pertama ya Bang ya, yang diuji cobakan di tanam paksa ya? Gelontoran hasil kopi dari jauh dari Priangan ini dibawa ke Eropa dan terkenal menggantikan nama mocha. Java itu namanya pertama kali gara-gara Apa yang diakibatkan tanam paksa untuk versi rakyat Hindia Belanda saat itu, karena belum Indonesia ya. Cara pikir kolonialisme itu udah menubuh di dirinya itu rasialisme. Wah, Iya dong. Persoalan agraria kemudian bagaimana dinamikanya sampai sekarang? Bisa kita katakan bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang berhasil di dalam melakukan kerja-kerja reforma agraria. Terus apa dasarnya gitu? Dasarnya apa? Oh, dasarnya tiap presiden baru nih punya sesuatu. Lalu kenapa kemudian outputnya adalah bagi-bagi sertifikat tanah? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Wah, saya senang sekali hari ini teman-teman, karena pada akhirnya bisa mengambil waktu, mencuri waktu dalam kemepetan kesibukan narasumber saya kali ini, seorang guru para aktivis muda Indonesia yang layak untuk kita tanyai banyak hal. Beliau selain udah lama jadi aktivis ini, tahun ini kalau nggak salah 60 tahun usianya, berarti ya udah 40 tahun lebih jadi aktivis Bang. Oh, Ngeri Bang. nggak terasa. Bang Nur Fauzi PhD. Halo Bang. Nur Fauzi Rahman lah tepatnya ya. Iya. Saya panggilnya Bang Oji aja. Waduh, makin mantap aja Bang. Awet muda. Tetap semangat, kita Betul. menyemangati diri setiap pagi, mensyukuri Tinggal di Garut. tinggal di satu kota baru yang kita bangun satu sarang. Keren banget tuh. Sarang, Pak. Pakai arsitektur bambu, mengelola kopi lagi. Wih, Iya kan? iya Itu keren. konon arsiteknya orang nggak lulus SMA ya? Bukan. Orang nggak lulus SD, sekolah dasar. Jadi tempat itu adalah satu penghargaan saya kepada local genius. Orang yang berasal dari tempat itu, tumbuh di situ, menjadi penggembala kerbau. Penggembala kerbau di satu bukit namanya Pasir Ipis. Oke. Dan di ujungnya dari hari itu sore selalu memandikan kerbaunya di tempat kubangan yang di Sunda disebut kedokan. Makanya tempat itu kami Itu sama namakan kalau Jawa. Cikedokan. Oh. Nah, Ci itu ini air ya? ya, Ci itu air atau sungai. Sungai ya? Dan itu memang ada kedokannya. Kedokan itu kubangan. Iya, kan? saya memulihkan kembali kedokan itu karena nggak dipakai sebagai tempat kubangan. Saya pulihkan kedokannya itu kembali dan tempat saya itu mengapit kedua sungai itu, tanahnya itu. Kemudian ada jembatan yang terbuat dari bambu. Apa yang memutuskan Bang Oji tinggal di Garut? Walaupun setahu saya nih, kalau nggak salah Bang Oji tugas lapangan pertama di Garut ya? Iya, Bener ya? bener. Oh. Jadi ada memori dulu zaman itu kita sebut turba, turun ke bawah. Live in lah. Nah, bahasa Inggris kerennya tuh namanya live in. Live in. Ya, itu saya bersama Boy Vidro di satu desa namanya Desa Cipangramatan. Itu Gunung Badega, itu kasus Badega lagi mentas di dalam aktivisme awal. Itu kalau nggak salah hampir berbarengan dengan waduk ini yang di Jawa Tengah itu yang di Purwodadi. Oh iya betul, Kedung Ombong. Kedung Ombong. Oh, itu memang sedang ada kebangkitan
dari komite-komite mahasiswa untuk melakukan advokasi Langsung ya. langsung dengan basis pengorganisasian korban-korban perampasan tanah. Nah, saya sama Pak Boy dan teman-teman di Lembaga Bantuan Hukum Bandung ya itu bekerja dengan cara yang baru. Itu dia penting sekali. Cara barunya itu. Cara baru itu apa? Itu aktivisme yang tadinya gerakan mahasiswa kan biasa ya. Ini tradisi Bandung ini, gerakan mahasiswa Bandung. Tapi dengan adanya isu perampasan tanah, konflik karena rakyat melawan. Kalau dirampas ya nggak melawan ya nggak jadi konflik gitu. Nah ini konflik dan melapor ke LBH Bandung. Dan kami mahasiswa mendukung pada kerjaan pengorganisasian di lapangannya. Oke. Nah buat belajar ya kita diam di kampung itu. Metode barunya itu yaitu turbanya itu ya, atau live-in itu. Itu dia dan itu waduh belajar bertemu dengan orang-orang yang baru dengan kebudayaan baru dan lapis masyarakat dari anak-anak. Saya tidak tahu ya kalau teman-teman atau adik-adik mahasiswa sekarang ya. Tapi kalau di era saya masih ada live-in itu. Ya. Dan deploy. Ditempatkan. Live-in dulu itu belajarnya, nanti penugasannya itu deploy. Jadi di mana di satu daerah misalnya gerakan buruhnya lemah di Semarang, ya kita harus siap untuk ditempatkan di Semarang. Misalnya petani dari Jawa Barat lagi butuh resources yang lebih banyak, kita siap ditempatkan di ya gitu. Masih mengalami itu saya. Keren. Memang itu sampai sekarang saya bersama teman-teman di berbagai tempat termasuk di INSIS ya, komunitas guru di situ mengembangkan live-in sebagai metode dasar untuk memahami. Untuk memahami kehidupan masyarakat ya. Iya kan saya tuh menggunakan puisinya Lao Tse. Iya. Ada di pembukaan blognya kalau nggak salah ya. Gimana Bang? Lupa aku. Datangilah rakyat. Oh iya, itu kalimat pertamanya. Terus belajarlah dari mereka. Oke. Cintailah mereka. Ya, kemudian lakukan berdasarkan apa yang mereka tahu. Mereka mengerjakannya gitu ya kalau nggak salah. Dan sampai pada mereka melakukannya dan mereka menyebut itu kerja mereka, kerja saya. Iya, karya mereka, kerja mereka. Kita tidak merasa ikut di situ ya. Iya, itu dia memfasilitasi supaya tumbuhlah kepemimpinan lokal. Nah, bedanya Bang, begitu saya bergabung di INSIS ini, kalau dulu waktu saya live in deploy itu, saya datang sebagai seorang pahlawan. Kalau di INSIS kan kita datang sebagai seorang pembelajar. Itu terus terang agak disitulah saya mengalami perubahan secara signifikan pola pikir saya, mindset saya lah. Karena awal-awalnya ketika era-era itu saya itu tadi datang untuk menyelesaikan masalah, datang sebagai hero gitu ya. Kalau di INSIS diubah mindset itu. Bekerja bersama masyarakat, belajar bersama mereka ya, termasuk tadi itu, sehingga mereka ketika mengerjakan sesuatu mereka kemudian berkata bahwa inilah karya saya gitu. Seolah kita kemudian tidak terlibat di proses itu berdasarkan filosofi apa sebetulnya sehingga ada dua paradigma yang seolah-olah berbeda. Karena sebelum itu adalah paradigmanya avant-garde. Ya, kan harus kita akui ada. Ya kan? Pelopor. Ya kan? Martir. Atau semua sebutan semacam itu. Silakan Bang. Iya, jadi konteks pada waktu
kami memulai itu, ini kan adalah aktivisme mahasiswa yang tampil sebagai agen perubahan. Wah, istilah agen perubahan Itu dia. kuat sekali pada waktu itu. Agen perubahan itu vanguard. Vanguard, dan godaan-godaan dari berbagai macam perubahan revolusioner besar. Ingat pada waktu itu ada Filipina, People's Power. Oh, bukan hanya itu. Sejarah kita, sejarah anak muda. Iya, Takashi Shiraishi itu zaman bergerak. Iya. Orang-orang dari usia 17 tahun Iya. udah mulai jadi aktivis. Jadi memang kalau kita pada saat periode itu ya, membaca sejarah melalui buku-buku dan bertemu dengan peneliti-peneliti tentang gerakan sosial itu kan pakai usaha gitu ya. Tuh. Saya masih ingat itu ya, rombongan orang datang pergi ke wilayah Yogyakarta, ketemu dan menemui Romo Mangun, kemudian menemui Romo Sindu di Pakem, ya, kemudian ke Arif Budiman di itu Salatiga. butuh ikhtiar lah. Ya, butuh ikhtiar dan menemukan buku itu kan wah. Apalagi mengetahui bertemu dengan di Solo ada teman-teman gerakan kebudayaan yang bersama Halim Hade gitu. Kemudian menemui orang-orang di Kedung Ombo, Cak Nun segala. Iya, Cak Nun di teater Fred Wibowo di Theater for the Oppressed gitu. Faruk Hate di kan? UGM dengan teater penyadaran tuh, teater penyadaran iya. Jadi selain Filipina ya, kita belajar mengenai mengenai kekuatan perubahan gitu, vanguard itu kita pelajari, dan juga sejarah kita sampai bagaimana Sumpah Pemuda, penemuan kata-kata baru gitu ya, menggerak Partai Nasionalis Indonesia yang menjadi mesin ideologi dari Marhainisme. Partai-partai Islam yang tumbuh. Jadi kita tahu bahwa ada kekuatan itu gitu. Tapi begini perbedaannya dengan mereka itu ya. Ini masa depolitisasi. Masa mengambang. Istilah masa mengambang kita mengalami sekali. Orang tidak boleh berorganisasi kecuali yaitu organisasi desa yang sudah seragam ya. Ini ada penyeragaman desa, nama, bentuk dan susunan serta kedudukan desa sama itu. Ya karena Undang-Undang 5 tahun 79 ya tentang pemerintahan desa. Kemudian di dalam desa ada satu kendali di mana semua desa ada bintara pembina desa, ada bintara pembina yang dari polisi kemasyarakatan, Babin Kamtip ya, Mas, keamanan keterlibatan masyarakat. Jadi itu semua struktur 3 kekuasaan itu ada di tiap desa itu, dan prosesnya mengakibatkan otonomi organisasi waktu itu petani ya atau penduduk pedesaan. Wow, itu diorganisir mulai dari susunan RT RW. Yang ini menurut Romo Mangun warisan pemerintahan Jepang. Fasisme, betul. Iya, cacah jiwa. Cacah jiwa. Dan kemudian Dasawisma, RT, RW. Iya, itu jelas sekali. Dan kita waktu itu tergoda untuk melihat kalau gitu nih agen perubahan harus ditemukan. Ya, kita juga belajar satu pengalaman baru pendidikan populer ya, popular education itu ya, masuk ke dalam buku-bukunya Paulo Freire. Saya surati Paulo Freire itu. Iya, saya mau. Katanya dibalas juga ya sama Paulo Freire, mengirimkan buku judulnya Conscientizations. Saya sampai teknik bagaimana pemberantasan buta huruf 40 hari. Itu dahsyat karena bagaimana selama 40 hari kemudian orang bisa membaca menulis namanya sendiri sebagai bagian syarat untuk ikut pemilu. Teknis untuk menghapus buta huruf kalau nggak salah itu ya. Iya, pemberantasan buta huruf. Pemberantasan buta huruf ala Paulo Freire. Dan itu berhubungan dengan perubahan susunan
politik dalam pemilu pada waktu itu. Jadi ada 200.000 para pencoblos baru di negara bagian Recife itu yang kemudian memenangkan calon yang sosialis ini, mengalahkan calon yang menyerupakan representasi dari tuan tanah feudal yang kolonial pada waktu itu. Jadi berhasil mengalahkan itu melalui proses demokrasi parlementer yang pemilu. Tapi setelah kemenangan itu ada kudeta dari tentara dan mengalahkan itu. Gitulah. Jadi masih kita belajar proses pembentukan kekuatan baru itu melalui pengorganisasian. Dasarnya ya live in itu gitu. Oke teman-teman, Bang Oji ini saya kenal waktu saya ada di INSIS. Agak termasuk figur yang agak anomali gitu ya waktu itu. Seingat saya beliau selalu tampil rapi gitu ya. Orangnya kalau ngomong terstruktur, pendiam, bacaannya banyak. Seolah kalau ngomong sama Bang Oji ini, kalau kita nggak siap-siap baca buku ini nggak nyaman gitu. Dan itu memang dibuktikan dengan buku-buku ini, saya sebut buku babon. Jadi kalau kita ini kaum gerakan sosial atau kaum aktivis atau apapun lah namanya ya, menyebut persoalan agraria, saya kira salah satu yang akan nyantol di kepala teman-teman adalah Bang Nur Fauzi Rahman ini. Ini adalah bukti karya-karya beliau, land reform ya. Beliau tokoh land reform ini. Kita akan nanti akan coba tanya-tanya soal ini karena itu adalah kehebatan atau fokus, salah satunya fokus materi yang beliau kuasai dengan sangat dalam, lalu petani dan penguasa. Nah ini waktu saya awal-awal kenal Bang Oji nih, ini wajib baca ini dulu nih, gerakan-gerakan rakyat dunia ketiga. Ini udah mulai ngomong tanah juga ya, karena gerakan dunia ketiga ya. Nah kalau ini agak lebih, udah mulai ini kayaknya, udah mulai ada banyak-banyak syair, panggilan tanah air dan semua ada banyak teman-teman ya. Nah ini kan lagi-lagi soal agraria. Jadi bersaksi untuk pembaruan agraria. Nah Bang Oji waktu itu gabung atau banyak beraktivitas di INSIS ya, itu disebabkan apa? Karena waktu itu ya, salah satu kiblat gerakan untuk agraria harus kita akui adalah Jawa Barat. Dan Anda adalah salah satu tokohnya. Kan agak beda-beda ya isu-isu tertentu gitu ya. Buruh kan kita tahu ada banyak lah. Tapi kalau konflik agraria kan salah satunya yang organisasi-organisasi masyarakatnya yang menonjol itu Jawa Barat. Baru kemudian Jawa Timur. Terkait dengan memang banyak konflik tanah di situ. Nah silakan Bang. Boleh saya pakai buku ini? Silakan. Gini, ini buku terbit tahun pertama tahun 1999. Jadi setahun setelah reformasi. Setahun setelah reformasi. Tapi buku ini sudah beredar 10 tahun sebelumnya. Dalam bentuk fotokopi. Dan itu adalah bahan diskusi-diskusi kelompok-kelompok yang ya menjadi pelaku dari turba itu ke dalam kasus-kasus konflik pertanahan. Nah, buku ini memberikan satu jasa untuk memberikan keterangan. Jadi mula-mula saya ditanya oleh satu orang bernama, ini sudah almarhum, namanya Suhdin dari Suhdin. Ya. Okay. Pak Suhdin ini bertanya sama saya. Saya mahasiswa, ingat mahasiswa. Mahasiswa dan psikologi jurusannya. Oh ya. Ya kan? Unpad. Nanti kita akan ngomong juga tentang beliau menelurkan istilah baru community psychology. Iya. Nah itu nanti. Oke, jadi ini saya digerakkan oleh satu pertanyaan
sebagai mahasiswa. Maha nih ya. Iya beneran. Bisakah saya, maksudnya Pak Sudin ini, ya, dibuat paham mengapa kok orang yang berjuang untuk kepentingan ya rakyat yang ada di Cipang Ramatan ini di penjara. Di penjara. Kalau nggak salah ada 13 orang di penjara ya. Iya. Saya masih ingat sekali nih peristiwa ini ya. Ada lagunya lagi. Ada lagunya. Waduh. Jadi ini apa namanya? Pertanyaan itu dihadapkan oleh dia kepada sementara yang melakukan perampasan tanah menikmati. Nah, dia tanya begini, ini negara apa? Ini teman-teman latar belakangnya supaya enak ini. Pak Sudin ini ada di wilayah tadi, di wilayah salah satu desa di Garut, ya, di mana hanya ada sekolah SD kalau nggak salah ya Bang. Betul sekali. Dan sebagian besar buta huruf, tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Itu dia. Nah, supaya konteksnya bisa dapet nih. Ya. Jadi saya harus memberikan keterangan dan pada waktu itu saya mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad. Ya, yang dibimbing untuk jadi psikolog. Yoi. Wih, saya segera tahu bahwa ini ada kebutuhan untuk menerangkan. Dan saya datangi Gunawan Wiradi, saya datangi Profesor Sayogyo, saya datangi Condronegoro itu di Bogor, saya datangi Arif Budiman di Salatiga, saya datangi Romo Sindu di Hanya Yogyakarta. untuk ikut menggugat itu? Untuk saya datangi Lukman Sutrisno. Sini ya di Yogyakarta ini. Iya, Pak Lukman tuh berteman sama saya. Saya datangi Ahmad Sodiki di Brawijaya, Surabaya. Saya datangi Sutandio Wigna Subroto. Waduh. Saya datangi karena saya nggak tahu dan nggak ada buku yang cukup memadai. Nah, kemudian ada satu buku yang kebetulan pada waktu itu dan saya bertemu dengan putranya. Bukunya namanya Buku Muhammad Tauhid. Ya, judulnya Masalah Agraria. Muhammad Tauhid itu. Jadi sebagai bagian penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia. 2 jilid bukunya. Wah, saya baca dan itu memberikan inspirasi bahwa perlu buku seperti itu, gitu. Yang diulang Bang, aku belum pernah dengar buku itu. Wih, buku itu hebat sekali. Iya kan. Ya kita kan nggak semua buku tahu Bang, dan kalau saya nggak tahu saya harus ngomong nggak tahu kan. Ini buku Muhammad Tauhid ya, tahun 52. Tahun 52. Iya, judulnya Masalah Agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Beliau ini scholar. Beliau ini guru taman siswa. Guru taman sini dong. Iya. Taman siswa sini atau udah di daerah-daerah sana kan taman siswa kemudian menyebar kemana-mana? Ya ini menarik ya karena dia harus disusun biografinya secara baik. Saya lupa dia. Tapi dia memperoleh pengetahuan yang luar biasa dengan masa dia bergaul dengan para pendiri bangsa-bangsa yang terkenal, Supomo, kemudian Muhammad Tamrin, dan dia ternyata saya bertemu sama putranya di Yogyakarta. Oke, berarti besar kemungkinan beliau ada di Taman Siswa Jogja. Ya, dan putranya itu ada tokoh terkenal di Yogyakarta ini. Ya, sebentar saya coba ingat namanya ini ya. Sudah almarhum. Putranya juga udah almarhum. Dan saya kemudian mendapatkan persetujuan dari dia untuk menerbitkan bukunya itu. Dan bukunya ini kemudian terbit di STPN Press. Gitu. Buku ini juga terbit lagi oleh Bina Desa. Buku ini juga terbit lagi oleh Federasi Serikat Petani Indonesia. Jadi ada 3 versi terbitan baru buku Masalah Agraria ini. Masalah Agraria. Ya, ini saya ikut serta di dalam mengangkat
Iya, mendaur ulang lah ya. Iya, dan buku ini penting sekali. Saya harus Itu termasuk buku awal tentang agraria yang komplit ya. Iya, itu luar biasa sebagai buku pendidikan ya. Dan dia salah satu pemimpin dari Gerakan Tani Indonesia. BTI. GTI yang berasosiasi dengan Partai Sosialis Indonesia. Oke. Jadi dia ini punya asosiasi ke PSI. PSI ya. Yang jarang memang. PSI berpengetahuan biasa. Iya. Orang PSI hebat-hebat. Iya. Tapi yang punya kemampuan pengorganisasian, dia. Salah satu sedimennya yang saya temukan adalah satu organisasi di satu kabupaten Tasikmalaya bisa menguasai tanah, mendapatkan hak guna usaha di dalam badan hukum namanya koperasi. Ini namanya Koperasi Wangunwati. Keren. Kemudian saya punya murid melakukan riset tesis master. Iya. Tentang Koperasi Wangunwati, satu-satunya koperasi pemegang hak guna usaha perkebunan di Indonesia. Nah, jadi saya mempunyai keyakinan bahwa apa yang dikerjakan dengan perjuangan, yaitu ya live in, okupasi tanah, berkonflik, mendapatkan legalisasi, badan hukum rakyat koperasi bisa dapat hak guna usaha. Ini ada contohnya. Keren. Kemudian keren ditulis, banget, ya. dimasukkan ke dalam jurnalnya Wacana. Oke. Iya, ini tesis master di jurusan antropologi Universitas Indonesia. Iya. Nah, lalu dari kan tadi pertanyaannya soal Anda gabung di INSIS kan sebagai salah satu tokoh aktivis agraria. Itu gimana bisa gabung di INSIS-nya? Banyak orang tidak tahu, tapi tokoh INSIS namanya Mansur Fakih. Betul, almarhum. Iya, almarhum. Iya. Mansur Fakih itu paman saya. Jadi sebagai paman, saya sudah bergaul sama Mansur Fakih ketika saya SMP dan SMA. Karena beliau tinggal di rumah ayah saya. Berarti Anda dzuriyah kiai-kiai besar dari daerah Bojonegoro. Nah, jadi memang saya sudah bergaul, saya sudah baca skripsinya Mansur tentang perdebatan antara Qadariyah, Jabariyah, antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd dengan saya sudah literer sejak masa SMP, masa itu ya. Ayah saya kebetulan adalah pasti kiai dong. Ya, dosen di Universitas Islam Nasional negeri UIN sekarang, dulu namanya IAIN Ciputat. Syarif Hidayatullah. Wah, saya lahir di Ciputat. Emang dari keluarga berarti backgroundnya akademisi ya? Iya. Kemudian beliau pindah ke Departemen Agama, urus pesantren, jadi direktur yang mengurus pesantren dan mengurus kemudian sekolah pendidikan dasar, ya madrasah, ibtidaiyah dan kemudian sanawiyah dan aliyah. Komplit dong kayak abang dong. Beliau guru ya, pengajar, berarti seorang skolar juga, seorang akademisi, birokrat. Nah, Anda kan juga pernah jadi birokrat. Kita pernah. Terus kemudian aktif di dunia sosial, kelembagaan ya, pengembangan kelembagaan. Iya, sudah. Jadi Mansur mengajak saya mengunjungi saya kembali dengan Don Marut. Wah, itu guru-guru saya. Iya, jadi masa dia mau pindah dari waktu itu dia menjadi direktur Oxfam, ya. Oxfam yang ada di Jogja. Waktu itu masih di Jakarta. Oh, masih di Pejompongan. Nah, beliau ini pertama kali direktur Oxfam yang orang Indonesia kalau nggak salah ya. Ya.
pertama kali. Iya. Nah, pada waktu itu sedang ada satu cara baru dari Oxfam bekerja, namanya membuat KKO. KKO itu adalah kawan-kawan Oxfam. Jadi beliau bersama Don Marut datang ke sekretariat kami lah gitu di Bandung. Di Bandung. Tapi saya tidak pernah menghubungkan dengan hubungan saya dan keluarga dengan Mansur. Saya juga datangnya tiba-tiba, datang. Iya. Ingat waktu itu nggak ada handphone, kita nggak tahu, nggak bisa berkomunikasi. Paham. Tapi kan tim KKO ini udah bekerja, jadi Mansur Fakih, Don Marut itu orang Oxfam memang dua pegawai. Tapi kan Betul. ada KKO yang lain. Kalau nggak salah waktu itu Pak Don masih sebagai semacam peneliti lapangan gitu di daerah Maluku. Iya. Nah kemudian yang menjadi namanya program officer ya, itu kan ada beberapa ya, ada Linda umpamanya ya. Dan kemudian mulai radar siapa nih yang berkembang menjadi kekuatan-kekuatan ya itu ya, gerakan sosial. Iya. Siapakah yang lebih tepatnya gerakan sosial alternatif ya. Itu dia. Kan Oxfam ya, Oxfam itu adalah yang mendukung bagi satu pemberdayaan ya, namanya pemberdayaan itu menjadi tematik utama dan pendekatannya popular education. Iya, betul. Dan Mansur belajar di UMass, University of Massachusetts, dengan bertemu dengan Paulo Freire sendiri, langsung belajar begitu. Sementara Anda surat-suratan. Saya surat-suratan. Beliau ini juga kalau nggak salah dekat dengan Chomsky kalau iya. Masa itu. Nah, jadi radar ketemu, bikinlah menjadi bagian dari KKO namanya. Kawan-kawan Oxfam. Saya di dalam KKO itu ada Rumto Patimasang, ada Mahmudi, ada banyak teman-teman yang lain yang bisa bergabung gitu di dalam KKO ini. Dan kemudian KKO setelah Mansur selesai di Oxfam membentuk INSIS. Nah, saya bagian dari yang tidak terpisahkan semenjak itu. Dan Anda fokusnya memang masih di agraria waktu itu. Bahwa Anda mendidik bagaimana menjadi fasilitator yang baik, kerja di lapangan yang berkualitas tuh kita tahu lah ya. Tapi fokus studi Anda itu tetap soal agraria. Iya. Sampai Anda kemudian kuliah. Iya. Di University of California ya? Iya, Berkeley. Universitas California ini. Iya, waktu itu punya 11 kampus. Kita punya sahabat di situ, Bu Sylvia Tiwan kalau nggak salah. Iya. Betul ya? Betul. Di situ ya? Betul. Nah, yang mengadopsi saya, itu saya pakai istilah itu ya, untuk menjadi murid, itu adalah namanya Nancy Peluso. Seseorang yang menulis Rich Forest Poor People tentang bagaimana perjuangan ya akses pada sumber daya, tanah dan hutan ya, betul. di Jawa. Nah, jadi itu sejarah perhutani ada di tangan dia nih. Ini waktu sudah di University of Berkeley atau waktu masih di Indonesia? Waktu masih di Indonesia saya. Jadi ikut peneliti lapangannya kan? Bukan. Dia punya murid namanya Soraya Afif. Nah, ada kegiatan yang punyai oleh Institute for International Studies yang Nancy Peluso adalah salah satu advisernya. Mencari orang yang bisa menikmati fellowship selama 1 semester di Berkeley. Awalnya 1 semester? Awal 1 semester sebagai environmental fellow namanya. Nah, Soraya Afif punya radar. Soraya Afif ini adalah dulu aktivis Walhi. Bali, betul. Bandung basisnya. Ya, dia sekolahnya di ITB. Tapi kemudian dia mempunyai exposure ke gerakan di lingkungan di Jakarta, Walhi. Nah, kemudian dia sekolah di Berkeley dan mencari siapa nih yang bisa nih. Nah, dia temukanlah saya. Menemukan orang yang tepat. Kemudian Nancy pada waktu dia kerja lapangan di Indonesia datang ke rumah saya.
Oke. Untuk mengetahui persis siapa nih Nur Fauzi Rahman yang diceritakan. Bener nggak tahu bener dia nggak soal tahu. agraria Oh, gitu. saya ajak ke rumah saya lihatkan perpustakaan saya wah, dan dia bilang, orang ini sudah saya adopsi. Kira-kira begitu keputusan dia. Oke. Nah, saya 4 bulan, 1 semester ya, Iya. di UC Berkeley. Bahwa saya mengetahui, ini tuh yang namanya UC Berkeley, dan ini ada Berkeley Mafia. Ini ingat ya waktu itu Mafia Berkeley. banyak sekali alumni Berkeley yang berpengaruh. Ya betul. Iya. Saya belajar banyak sekali tentang bagaimana pembangunan Indonesia dirancang gitu ya, oleh satu teori-teori yang dihasilkan. Termasuk teori pembangunanisme ya. Saya mulai dari Teori yang dilawan oleh almarhum Mansur Fakih dan kemudian kawan-kawan. kita tahu, saya belajar dari akarnya, pengetahuannya. Ini ada disertasinya Wijaya Niti Sastro, ada perdebatan mengenai bagaimana pembangunan di masa Soekarno dan bagaimana pembangunan seharusnya di luar Soekarno, setelah Soekarno. Ada orang namanya Guy S. Pauker yang menjadi ketua Center for Southeast Asia Studies, yang menghasilkan naskah-naskah yang saya pelajari tiap naskah dia, ya, Guy S. Pauker itu tentang penilaian yang mengenai gerakan yang berlangsung di periode Soekarno terhadap cara pembangunan Soekarno, yang itu adalah memberikan alas bagi kehadiran dari cara pembangunan yang baru. Jadi Guy S. Pauker adalah saya sebutnya sebagai pembersih, ya, pengetahuan yang udah demikian rupa berbasiskan revolusi. Nah, ini istilahnya Paulo Freire itu denounce, dicela demi kehadiran dari yang baru ini. Dan kerjaan mencela ini kerjaan, rupanya itu kerjaan memang politik keilmuan dari dominasi cara pembangunan gitu ya. Itu harus dicela dulu nih. Dicela dulu. Pencelaannya luar biasa kalau saya lihat itu. Denouncing processes itu serius. Nah, caranya diantaranya membangun elit. Iya. Yang memperkeras suara-suara cara pandang baru ini. Setelah denouncing dilakukan. Kemudian membangun komunitas epistemik. Itu dia. Disertasinya ya teman kita juga, ya, Celi dan apa? Ya, ada genealoginya ke sana berarti. Iya, Celi di kubu yang lain, soalnya saya katakan begitu, meneliti cara pembentukan paradigmatik itu. Gitu. Sementara Anda melihat, ini toh caranya, gitu ya. Jadi bagaimana ketika kapital baru mau masuk, ya, untuk mempermudah, ada satu pergeseran wacana yang harus terjadi dengan diperantarai oleh dicela dulu, iya kan? Baru kerja-kerja politik tampaknya itu kerja politik langsung. Ada disertasi bagus sekali mempergunakan dokumen-dokumen arsip yang belum dipublikasi dan dipublikasi. Judulnya Economist with Gun dari Bart Simpson. Itu disertasi luar biasa di Stanford, ya, diterbitkan bukunya itu. Stanford University Press. Oke. Nah, terus waktu itu apa yang jadi Anda makin mantap untuk menggeluti persoalan agraria? Atau gini deh, Bang. Apa persoalan ini udah kayak bahasa zaman dulu nih. Silakan minum kopi dulu. Minum dulu ya. Menghadapi pertanyaan yang berat ini. Apa persoalan pokok agraria di Indonesia? Pertanyaannya sederhana, simpel, tapi jawabannya akan menguras energi karena tidak mudah untuk meresumekan itu, saya kira. Nomor satu begini, ini ada kekuatan
modal yang perlu berakumulasi dari waktu ke waktu. Ya, dia melihat ini lokasi hebat sekali. Ya, pakai cara pandang kolonial, wow, ini hebat sekali. Oke. Proses untuk mengubah kekayaan alam harus dilakukan dengan membuat satu penguasaan wilayah. Dan itu kolonial. Dan bentuk paling konkret di dalam lapangan adanya konsesi-konsesi agraria. Oke. Dibentuklah konsesi-konsesi agraria itu. Jadi keperluan untuk menghasilkan kekayaan, mengubah sesuatu yang namanya alam menjadi sumber daya alam dan kemudian menjadi komoditi global. Oke. Itu cara kerja generik yang membuat para peoples of the land, orang-orang yang terikat tadinya dengan tanah itu harus dipisahkan dari tanahnya. Dari tanahnya. Dan dari kulturnya. Dan dari kulturnya. Iya. Kami butuhkan tanahmu. Kami tidak butuhkan kamu. Boleh orang-orang ini dikeluarkan dari tanah itu. Kita ubah aja dah dari mereka tadi bekerja di tanahnya dengan cara mereka sendiri. Kita ubahlah mereka jadi bekerja untuk produksi komoditi yang kami inginkan. With or without dia ya? Yang pertama, saya belajar sekali di Periangan. 30 tahun di Periangan, Pak. 1800 sampai 1830, saya ambil episode pertama itu. Saya sebutnya pilot projectnya tanam paksa. Paksa, masyarakatnya itu pilot projectnya di Periangan? Di Periangan, pilot projectnya pakai satu komoditi. Apa? Kopi. Yang dimana sedang kita nikmati. Dan dimana Anda juga sedang menggelutinya. Jadi saya bisa sebut itu ya, kopi ini pahit buat orang Sunda, buat orang Periangan dataran tinggi yang bahasanya Sunda, karena pemerintah Hindia Belanda menerima wilayah ini dari VOC. VOC bangkrut ya 1799. 1800 mereka manggil semua bupati. Untuk pertama kalinya bupati dapat SK. Sebelumnya nggak dapat SK, dia sebagai turunan. Wilayah-wilayah baru dibentuk dengan SK, ya seperti Cianjur, pakai SK tuh Pak bentuknya. Yang lain seperti Sumedang udah ada kerajaannya dikasih SK. SK-nya berarti legitimasi lah ya, yang sudah existing ya. Iya, dan itu adalah kewenangan pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk menghukum ketika ini bupati dipanggil, ini targetmu menyetor kopi sebegini banyak. Kopi itu apa? Datang ke Pasar Minggu, datang ke Pasar Senen. Sekarang tempatnya namanya Pasar Minggu Pasar Senen. Tempat kopi dicoba, ditanam. Ini kopinya, ini targetnya. Silahkan tanam. Caranya bagaimana? Ini ada satu asisten teknis yang kontrolir pada waktu disebutnya. Kemudian bibit disebar, tanam kopi. Panen kopi. 6 tahun lagi panen. Setelah itu Belanda ini sedang perang melawan Inggris. Di dalam menguasai wilayah. Ingat loh, ini namanya India. Indonesia namanya India. Hindia. Netherlands Hindi. Oke. Yang itu British India. Yang itu tuh India, yang sekarang kita sebut India itu. Iya. Ya. Inggris punya itu. Inggris punya. Dan ini Belanda punya. Iya, Inggris produksi kopi dan import kopi dari negeri namanya Yaman. Oke. Dan punya pelabuhan namanya Mocha. Makanya pada masa itu nama kopi adalah Mocha. Sebagaimana dulu orang menyebut kopi adalah Java. Nah, baru setelah 1800 itu, gelontoran hasil kopi dari Periangan ini dibawa ke Eropa dan terkenal menggantikan nama Mocha. Java itu namanya pertama kali gara-gara limpahan produksi kopi
Gimana dari Priangan? 1830. Oke. Lah, bayangin 30 tahun nih. Iya. Belanda itu ini peribahasanya bagaikan tutup gabus yang mengambang di atas lautan kopi. Nah itu kaya sekali kemudian dengan kopi. Kita belajar statistik ya dari. Oh, berarti kopi ini komoditas pertama ya Bang ya, yang diuji cobakan di tanam paksa ya? Pertama itu adalah kopi sampai 1830. Dan itu pilot projectnya di Priangan. Van den Bosch, Gubernur Jenderal waktu itu, mengalami satu kebangkrutan luar biasa. Kenapa? Karena ada perang di Ponorogo. Ada sejarahnya sendiri. Iya. 1825, 1830. Itu hampir bangkrut itu. 1830, hampir bangkrut Belanda itu. Kemudian melihat ini satu-satunya menyelamatkan cara seperti yang dilakukan di Priangan ini. Lakukanlah di seluruh Jawa. Kultur stelsel kan. Berlakulah di seluruh Jawa dengan komoditi tambahan-tambahan yang lain. Tapi utamanya yang pertama adalah kopi. Kopi, Pak. Kopi, Pak. Oke. Ini saya gembira sekali ketika 10 tahun yang lalu Jan Breman mengeluarkan buku judulnya Tanam Paksa dan Keuntungan Kolonial. Jadi itu menceritakan periode ini. Tapi memang setelah itu seingat saya baca buku ya, tidak sampai 20 tahun atau 25 tahun seluruh kas pemerintah pemerintah kerajaan Belanda yang terkuras itu sudah bukan hanya balik modal, udah berlipat sekian puluh kali setelah keberhasilan tanam paksa. Tapi pertanyaan saya, apa yang diakibatkan tanam paksa untuk versi rakyat Hindia Belanda saat itu, karena belum Indonesia ya. Ini kan kita ngomongin harus dari dua sisi. Di sisi yang lain memperbaiki kas kerajaan Belanda yang morat-marit, yang kacau balau, ya, hampir miskin total, gitu ya. Dan dalam waktu yang relatif singkat, saya bisa mengerti sih kalau 30 tahun itu Bang. Kopi kan belajar berbuah 5 tahun, 6 tahun. Let's say kalau zaman dulu belum ini katakanlah 7 tahun ya. Tapi peaknya udah mulai, Anda kan tahu kopi ya. Saya kebetulan juga peneliti kopi nih. Ya. Di atas 10 tahun. Begitu udah di atas 10 tahun, panen raya. Besar dia, panen raya terus gitu. Nah, jadi setelah diberlakukan untuk seluruh Jawa dan menghasilkan kekayaan luar biasa ya untuk keuntungan colonial profits itu. Dan Belanda kemudian menjadi bukan sekedar kolonial ya. Dia jadi empire. Ya, jadi kalau belajar dari bukunya Immanuel Wallenstein ya, World Capitalist Systems. Teman-teman, kalau ngomong Bang Oji ini dari dulu memang kayak gini. Sering nyebut buku-buku yang saya ini dulu ya merasa sering baca buku, tapi dia sebut 10 buku yang saya tahu 1 buku. Iya, jadi ini buku 3 jilid ya, hebat sekali. Bahkan yang terakhir terbit jilid yang keempat. Buku yang sangat bagus untuk menjelaskan para kaisar dunia, sebutlah empire itu kaisar imperium dunia. Ya. Imperium. Jadi menanglah Belanda dengan imperium yang wow. Hingga 1870 kekayaan Belanda itu memberikan satu rasa iri. Karena kok ya cuma negara yang bisa untung. Kenapa enggak perusahaan-perusahaan swasta memberikan kemungkinan itu, dan ada perubahan di parlemen Belanda. Ingat undang-undang dasar negara Hindia Belanda itu dibuat di parlemen Belanda. Ya. Ada undang-undang dasarnya, ada konstitusinya. Ada. Tapi yang bikin parlemen Belanda. Ya. Nah, dibuatlah di parlemen Belanda dan dibuatlah satu undang-undang baru yang memungkinkan perusahaan punya kapling-kapling konsesi. Nah, inilah saya bilang ya, bentuk
kolonialisme yang paling nyata dengan ada coupling konsesi yang luar biasa itu. Yang tadinya Itu atas desakan kaum swasta. iya kan Yang dulu. waktu itu memang di seluruh dunia, terutama di Eropa, itu memang lagi tumbuh. Ya makanya kemudian coupling ini tidak hanya dipunyai oleh warga Belanda, oleh perusahaan berbadan hukum Belanda, Betul. Belgia, Inggris, Amerika, Prancis. Perancis punya coupling yang macam-macam di Jawa Di ini. Jawa, betul. Sumatera juga kemudian karena 1870 diputuskan kita buka secara besar-besaran Sumatera Timur. Itu pembukaan besar-besaran. Dan merekrut di sana tidak ada tenaga kerja yang cukup memadai. Direkrutlah orang-orang Jawa yang telah tersingkir dari tanahnya. Ini problem agraria kedua. Oke. Problem agraria keduanya adalah pembentukan tenaga kerja. Di tanah-tanah yang tidak punya ikatan diri dengan dirinya. Iya, karena kami butuh tanahnya, kami butuh kekayaan alamnya, kami tidak butuh kamu. Oke, itu Kamu yang selain pertama. terbuka. Yang kedua, kami punya tanahnya. Kami punya tanahnya, nggak punya tenaga punya kerjanya. orangnya. Kamu pergi aja ke sana, dipergikan. Mereka lah yang jadi kuli-kuli ini. Iya. Dan didisiplinkan. Oh, iya. Harus ada kunang sanksi. Pendisiplinan. Didisiplinkan dengan menghadirkan tenaga-tenaga pengawas. Ingat loh, ini bagaimana orang India bisa ada di Sumatera Timur? Nah, itu pengawas-pengawas di perkebunan-perkebunan, Pak. Nah, jadi rasialisme, nah ini yang kemudian menarik sekali untuk menyelidikinya ya. Itu bagian tak terpisahkan dari kehadiran kolonialisme. Itu bukan sekedar itu, dasarnya adalah rasisme ini. Kalau melihat Kebalik nggak Bang? Dasar dari atau dibawa langsung atau ya, udah menubuh dalam cara pikir kolonialisme itu udah menubuh di dirinya itu rasialisme. Iya dong. Itu kalimat yang terbaik. Ya. Ya, menubuh enggak, itu betulan sekali. Ya. Jadi Jan Breman baru mengeluarkan buku setelah dia penelitian panjang. Dia hampir lebih dari 80 tahun umurnya ya. Saya ke rumahnya sama Gunawan Wiradi waktu itu ya. Saya orang ini committed sekali untuk menjelaskan bagaimana terjadinya penderitaan, kesengsaraan, pauperization, kemiskinan ya. Sebentar Bang, saya ini beberapa kali disebut Pak Gunawan Wiradi itu, beliau juga salah satu tokoh yang menekuni dunia agraria juga ya Bang ya. Iya, saya rasa dia seniornya Abang lah ya. Senior saya. Ya. Jadi kalau di dalam buku terbarunya Jan Breman, ya judulnya Kolonialisme, Kapitalisme dan Rasisme. Oke. Wow, itu keren sekali untuk melihat bagaimana rasisme itu menubuh dalam kolonialisme itu. Jadi kita ngelihat itu sebenarnya basis-basis dari masalah agraria, dari pembentukan kelas, pembentukan kelas ini. Dimulai dari cara pandangnya bahwa dialah orang yang merasa lebih baik dibanding ras lain, ya kan? Karena akan membawa kebaikan, membawa perubahan, membawa perekonomian yang lebih maju. Ya? Jadi begini, waktu kopi diperkenalkan, itu di Priangan Dataran Tinggi tahun 1800 tidak ada uang. Ingat, tidak ada uang. Sebagai alat transaksi. Iya, kan orang harus pakai baju. Priangan Dataran Tinggi, dia tidak ada tradisi menenun yang cukup masif sehingga jumlah pakaian sedikit. Tapi diperkenalkan uang sebagai alat tukar. Jadi setelah store kopi, petani-petani dapat uang. Dapat kepeng lah ya. Di dataran tinggi ini tidak ada alat transportasi. Bagaimana kopi itu diangkut? Di dataran tinggi ini tidak ada ukuran berat. Enggak, kilogram tuh kita sebut kilogram itu barang baru, istilah bawaan itu. Yang ada pikul sebagai ukuran volume.
Jadi aku baru kepikiran. oh ya, ini penting sekali di dalam menjelaskan bagaimana keuntungan kolonial didapat. Jadi pikulan ini dataran tinggi, nggak bisa manusia petani dataran tinggi Priangan memikul sampai ke pelabuhan, nggak bisa. Dia memikul sampai ke tempat. Nah ini dia, Belanda memperkenalkan roda melalui pedati. Pengalaman Jawa pedati udah banyak. Ya. Dia bawa ke dataran tinggi Sunda. Dataran tinggi Sunda nggak punya pembawa pengerek pedati seperti kuda yang kuat. Sapi yang kuat naik pedati nggak ada di dataran tinggi. Yang banyak kerbau. Jadi kerbau lah yang menarik pedati-pedati itu dari dataran tinggi sampai ke pelabuhan. Yang saya maksud pelabuhan ini adalah pelabuhan sungai. Oke. Nanti di sungai baru masuk Ya. kopinya, seperti di Sumedang. Ya. Di Sumedang baru Diangkut ke Diangkut. Muara. nanti pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Cirebon itu pelabuhan internasional. VOC udah menghabisi kemampuan Jepara. bahari dari kerajaan Cirebon, udah kalah lah. Udah kalah. Udah, jadi dia membawa dengan kapal pergi sana. Kalau volume 1 pikul sampai pelabuhan itu diukur kilogram. Jadi bupati-bupati itu mendapatkan satu rente 12 kali lipat dari yang didapat petani itu. Karena dia ngukurnya waktu dengan petani adalah pikul. Pikul dan petani nggak tahu Nggak mengenai tahu. akuntansi. Iya. Nanti pemerintah Hindia Belanda di pelabuhan itu juga menghitung juga, dan kemudian dia juga dapat rente. Nah, rente berlipat. Ini dari rente ke rente. Dari nih, rente ya. ke rente. Jadi yang disebut globalisasi bukan sesuatu yang baru-baru amat ini. Ini sejak dari dulu sudah membentuk suatu sistem ekstraksi surplus. Ya, betul. Dan ini berhubungan dengan tenaga kerja. Dan ini Iya. problem agraria ketiga. Haha. Problem agraria ketiga itu adalah penciptaan kekayaan. Tadi kan kedua menciptakan tenaga kerja ya. Iya, Dan kelas-kelas sosial terbentuk di atas tenaga kerja itu. Gitu. betul. Dan ini ada sesuatu aliran kekayaan yang berhubungan antara tadi minat atau keperluan untuk akumulasi kekayaan Oke. dengan pembagian kelas ini. Terbentuk keduanya. Oke. Dan ini membentuk satu sistem perdagangan global capitalist system ini. Oke. Yang berbeda sekali sistem ini dengan sistem kerja petani-petani yang lokal itu. Nah, ini organisasi produksi yang nggak diketahui oleh para petani-petani ini. Tapi itu problem agraria kita. Kalau di titik itu apa problemnya? Orang bilang, teorinya Buke bilang, ini dualisme ekonomi. Nggak terhubung itu antara satu yang ekonomi rakyat dengan ekonomi kapitalistik yang modern ini. Ini tuh terhubung jelas sekali. Itu mitos saja yang dikembangkan oleh Buke bahwa ini dua sektor yang berbeda. Menurut abang? Oh, jelas sekali, saya bisa menunjukkan bagaimana terhubungnya itu. Oke. Terhubung sekali ini sejak awal gitu. Saya menulis satu naskah yang kemudian diterbitkan oleh Pusat Studi Sunda ya, oleh A.I. Prosidi, mengambil naskah itu diterbitkan di satu jurnal namanya Sundalana ya. Saya membantah bahwa sejarah perjalanan geografi Priangan di Sunda itu mengikuti logika pembentukan sistem pertanian agroekosistem Sunda itu. Itu dari buka hutan sampai kepada Huber-Huma, kemudian bikin Huma itu menjadi kebun itu menjadi talun istilahnya, agroforest Sunda, dan permukimannya kemudian menjadi terintegrasi dengan pekarangan, dan ya itu memang satu bagian. Tapi ini ada bagian terbesarnya
perjalanan evolusi pembentukan agroekosistem pertanian kehutanan Sunda ini dihancur leburkan oleh kolonialisme ini. Dan jumlah wilayahnya jauh lebih besar daripada jumlah wilayah sisa yang evolusi itu. Oke. Karena Anda membantah tesis itu ya? setidaknya tesis itu tidak bisa menjelaskan bagi terbentuknya satu masalah agraria yang tadi saya ceritakan itu. Oke. Ini bisa jadi banyak sekarang kita lihat di Kanekes gitu di Baduy atau Kasepuhan Cirebon. Iya, bukan di Cirebon. Kasepuhan yang di Sukabumi, yang di Banten juga. Itu ada sistem produksi padi yang ada namanya terasering sampai kepada panennya dan punya lewit dan tempat menempatkan gudang beras yang berupa padi dan bisa bertahan lebih daripada 10 tahun gitu. Dan sistem itu adalah berkelanjutan gitu. Banyak antropolog meneliti mengenai Kasepuhan sebagai satu sistem agroekosistem yang sustainable itu ya. Di Berkeley ada 2 orang yang berjasa, namanya Otto Sumarroto dan istrinya ya. Keduanya tinggal di Berkeley. Saya menemui orang-orang yang bekerja dengan Otto Sumarroto dan membuat teori itu. Oke. Nah, saya bilang, wah ini oke, teori itu berlaku untuk satu sektor wilayah tertentu, tapi ini wilayah mayoritasnya telah ditransformasikan. Jadi dalam bahasa yang lain itu sebetulnya ekonomi global sudah masuk ke urat nadi bahkan sampai di daerah-daerah pegunungan di Priangan. Itu dia. Yang orang Priangan secara kesadarannya nggak tahu gitu. Ini kok ya ada kopi datang. Ada foto. Bahkan mungkin nggak tahu untuk apa kopi nggak itu. tahu dan dicoba-coba. Ada foto di mana dia mencoba-coba kopi dengan cara dimakan pahit gitu. Loh, untuk ini apa? tuh untuk apa? Nggak. Tapi kami wajib memproduksi. Dan itu sisanya sampai sekarang. Pemerintah juga nggak merasa perlu untuk melakukan penjelasan. Ya. Kenapa Anda harus menanam kopi? Kenapa harus menanam kopi? Bupati-bupati nggak perlu. Dia melarang saja orang untuk berhumah. Ada aturan larangan berhumah. Desa-desa di Priangan Dataran Tinggi adalah desa-desa yang terbentuk gara-gara paksaan larangan berhumah dan orang-orang harus tinggal di satu tempat tertentu. Bertinggal di tempat tertentu itu ditaruh satu kepala desa sekarang namanya dan administrator itu, ya. Mereka memudahkan para administrator ini untuk memobilisasi mereka sebagai tenaga kerja. Untuk apa? Nanam kopi di bekas rumahnya. Untuk apa? Untuk menanam kopi di pagarnya dari kampung itu. Dan ketiga, untuk membuka hutan baru, tanam kopi. Nah, 3 jenis kopi ini. Kopi huma, kopi pagar, dan kopi hutan. Inilah sumber kopi yang dibawa ke Eropa sana. Iya. Nah, ini masalah agraria dan terbentuk sebagai satu yang keempat ini yang saya mau tambahkan itu perubahan ekologi yang sangat fundamental di lanskap. Sebagai contoh saya tadi Priangan ya. Ini bisa di tempat yang lain. Ya. Jadi kita menyaksikan gitu loh masalah-masalah agraria yang nyata dari 3 bentuk itu. Ditambah perubahan ekologi yang sekarang makin lama makin penting. Nah, Bang, setelah berpuluh tahun menekuni persoalan agraria dari mulai advokasi, riset dan lain sebagainya, Anda kuliah juga. Sekarang mengajar dan aktif di Sayogyo Institute juga ya, selain di INSIS ya. Persoalan dan Anda pernah jadi birokrat gitu ya. Bang Oji pernah kerja di KSP bersama Presiden Jokowi dan pernah masih nggak ya jadi komisaris perhutani? Sekarang masih.
Masih. Kalau masih kita mintain perspektifnya dari dalam ini. Persoalan agraria kemudian bagaimana dinamikanya sampai sekarang? Begini. Nah ini karena Anda sudah mulai pernah ikut di dalam pemerintahan dan apalagi sekarang jadi jadi komisaris di Perhutani. Jadi lebih cakrawalannya kan lebih luas nih. Dulu kan ngeritak-ngeritik aja gitu kan. Kalau kata orang. Nah, sekarang gimana tuh? Begini, yang saya lakukan itu jelas dari cerita awal tadi. Ini ada posisi sebagai fasilitator melalui pendidikan populer, bekerja live in atau turba, membentuk organisasi-organisasi, menghasilkan kepemimpinan lokal. Bukan begitu ya? Dan puluhan itu dulu organisasi KP yang tergabung di yang di Jawa Barat khusus. Iya kan? Satuan-satuan. Iya. Dan dengan saya kerja di konsorsium pembaruan agraria ya. Itu kan bukan cuma yang di Bandung, yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Timur, yang di Bali, di Lombok, ada di Lampung. Nasionalnya kan? Nasionalnya kita. Tapi tetap terbesar betul nggak? Tetap di Jawa Barat kan? Iya, itu sampai sekarang dan basis kuat ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah ini memang kita menjadi pengeras suara dari korban-korban, ya. Tapi bagaimana kemudian kebijakan pemerintah itu berubah? Oke. Saya punya pertanyaan besar itu ya. Buku ini itu tentang pertanyaan itu. Petani dan penguasa. Iya, karena ini politik agraria. Cara bagaimana negara mengatur. Mulai negara dulu feodal, terpisah-pisah. Negara kolonial yang tersentral satu. Negara pasca kolonial Republik Indonesia. Dan ada babak-babak penguasa. Nah sekarang, saya memiliki satu kesempatan. Pada waktu terjadi perubahan dari pemerintahan Soeharto, kemudian masa transisi demokrasi oleh Habibie. Betul. Nah kemudian terpilihlah Gus Dur. Ya. Masa-masa itu sebenarnya kami sudah bekerja. Mempengaruhi kebijakan. Intervensi KPA besar sekali. Besar sekali. Kita bisa. Apalagi didukung oleh mungkin puluhan ribu aktivisnya loh ya. Belum petaninya gitu. Jadi mengubah kebijakan, kami pikir pada waktu itu yang paling tertinggi itu kan Undang-Undang Dasar ya. Mengubah Undang-Undang Dasar. MPR adalah kekuatannya. Dan MPR sedang bersidang. Kita mau apa? Nah, ada pilihan pada waktu itu. Kita mau mengubah Undang-Undang Dasar pasal 33 yang sebenarnya di buku ini dibahas sekali ya. Sifat budiman negara itu menjadi dasar dari perumusan pasal 33. Saya sebut negara budiman itu ya. Profesor Kunto Wijoyo menyebutkan ini ada konsep kebaikan state. Iya, konsep yang diam-diam dianut. Jadi ini bukan disebut negara budiman, bukan. Tapi memang dia diasumsikan budiman gitu. Tugasnya intelektual kan mengeksplisitkan apa yang sesungguhnya menjadi mental state atau ya kalau itu soal kejiwaan. Kondisi mental. Nah, ini ada negara budiman. Para pembuat undang-undang pokok agraria menjelaskan turunan-turunannya dari pasal 33 ayat 3 itu. Semua saya orang yang mengejar asal usul dapurnya kebijakan di dalam undang-undang itu apa gitu. Ya zaman itu kita dapat itu naskah-naskah transkripsi dari pembuatan undang-undang dasar
Pasal 33 ayat 3 itu bagaimana keluarnya? Ada karya-karya Muhammad Hatta di situ. Kita baca Undang-Undang Pokok Agraria. Wah, ada buku tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria oleh Profesor Noto Nagoro dan di Jogja ya. Kemudian Pak Noto Nagoro di Jogja UGM ini. Lalu ada Panitia Agraria 1 2 3 4 12 tahun dia bikin Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, kebetulan saya bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan akses pada pengertian mengenai apa yang berlangsung, dan buku ini menjelaskan babak per babaknya. Jadi sekarang ini ada sedang perubahan pada masa Habibie. Ya, akhirnya kita pilih karena pada waktu itu ada perubahan Undang-Undang Dasar pasal 33. Kita ingat antara golongannya yang neoliberal dengan yang golongan ekonomi kerakyatan. Dan ini masuk nggak nih kalau kita masuk ke situ? Ini kesempatan politik ya namanya. Karena sebagai pressure group kuat sekali KPA ini. Kuat sekali. Akhirnya kami bekerja memilih TAP MPR, bukan memilih perubahan pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Memilih ketetapan MPR. Ini jenis produksi perundang-undangan oleh MPR. Itu ada dua. Satu adalah namanya amandemen Undang-Undang Dasar. Yang satu bisa ketetapan adalah TAP MPR, ketetapan MPR. Kita pilih TAP MPR dan berhasil keluar namanya TAP MPR tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. TAP nomor 9. Garis miring MPR RI garis miring 2001. Oh, 2001 ditapkannya. Ya. TAP 9 2001. Bukan 2000 ya, Bang ya? Bukan. 2001 ya? Ya. Jadi dapatlah kita satu kemungkinan untuk wah, ada TAP MPR nih. Kan kita waktu itu mikirnya ya seperti ini listriknya rumah ini. Ada stekernya kan? Iya. Ya kalau stekernya nyala semua itu. Iya. Makanya kita rumusan-rumusan TAP MPR-nya itu bisa dibikin. Ditulis pun begini tulisnya itu. Mereview semua perundang-undangan tentang agraria dan sumber daya alam ya yang tidak sesuai. Iya. Menghasilkan ya ketimpangan penguasaan tanah dan menimbulkan konflik. Jadi undang-undang ini bertentangan satu sama lain. Kemudian dia menghasilkan satu ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam ya. Kemudian menghasilkan konflik. Kita pikir di review di jalan. Itu kalimat sudah ada di dalam TAP MPR dan dimandatkan kepada Presiden dan DPR RI untuk menjalankannya itu. Betul. Apa nggak hebat kalimat itu coba? Iya. Ternyata kita pikir memang seperti menyalakan stekernya PLN. Iya. Itu seperti mental state itu karena ada konsepsi kita percaya ada negara budimannya itu dan sentral dan terstruktur. Iya. Emangnya apa? Dan monopolitik. Iya, mana pula kita ingat loh kita mewarisi tradisi Orde Baru. Yang sentralisme itu nyata ada di dalam pengelolaan negara nyata. Betul. Dan kita pikir waktu itu mental state kita itu bisa terjadi setelah ini juga. Makanya kita kerja dengan TAP MPR. Hasilnya ternyata perubahannya luar biasa. Kita tahu ada desentralisasi, ada fragmentasi pemerintahan, elit politik terbelah dengan blok-blok yang makin partai membanyak. Ini nggak bisa begitu. Negara itu arena ternyata. Arena ini negara pemerintahan ya itu eksekutif ada arena juga, legislatif arena juga, yudikatif arena juga. Betul. Kayak Takashi Shiraishi itu. Arena. Ternyata dia negara itu arena. Ya tempat di mana pertarungan berlangsung. Ya terus kalau kita nggak saya waktu itu ya, ini harus masuk saya ini ke dalam arena itu. Karena cara kerja steker PLN itu ya, bahwa kalau kita matikan mati dia semua, kita nyalakan nyalakan semua. Karena ada itu nggak bisa. Jadi proses belajar saya juga sampai kepada nggak kita harus coba ini gitu.
Ya ini proses belajar coba ya. Masuklah kita ke dalam satu kemungkinan pada waktu, ingatlah ya, habis itu kan Megawati menggulingkan sistem yang dikembangkan Gus Dur. Ya, ya. TAP MPR ada di situ, kemudian kerja dengan Komnas HAM, kita membentuk Komisi Nasional untuk penyelesaian konflik agraria. Megawati nggak setuju, nggak dibentuk, dan kemudian setelah itu kan ada sistem pemilihan presiden baru. Ya, presiden langsung. Iya, masa SBY itu SBY, kan. betul. Wah, saya nih melihat sendiri ada teman yang memanggil kami semua, ya, namanya Joyo Winoto. Iya, ini bagian dari cerita di sini. Oh, yang di buku ini. Oke, yang gerakan reformasi agraria, ya, reforma agraria. Jadi Joyo Winoto diangkat menjadi kepala BPN. Memanggil semua unsur-unsur yang dia pikir pada waktu itu dapat memberi satu ide. Dua, karena ini adalah perwakilan kaum yang melakukan perlawanan, protes, promosi reforma agraria, maka ya ini dapat menjadi satu basis baru bagi promosi reforma agraria yang dia sudah pelajari sebelumnya. Dia itu adalah, artinya ada aktor, ada kelembagaan di situ. Jadi Joyo Winoto udah membawa reforma agraria ke dalam Badan Pertanahan Nasional. Hasilnya. Ya ini kan ada TAP MPR, ada intelektual di Bogor, ada lembaga-lembaga rakyatnya. Ya, dia kan dosen di PB. Betul. Joyo Winoto ini. Yeah. Tapi dia juga orang pegawai negeri yang pernah kerja di Bappenas sebagai direktur di Bappenas, dan kemudian sekarang dia litbangnya Partai Demokrat, dan kemudian think tanknya SBY. Jadi kayaknya makin lempeng lah ya ini jalan gitu. Ada kemungkinan jalan, wah ini bisa nih gitu. Oke. Nah, dia membuat reforma agraria itu. Di dalam buku ini disertasi saya yang jadi buku. Saya meneliti prosesnya. Termasuk di sini ada satu lampirannya tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor ... karena belum jadi, tentang reforma agraria. Sudah selesai Pak, semua Pak. Ini peraturan pemerintah ini, ya, sudah diparaf oleh semua menteri, sudah diparaf Pak. Oke. Begitu. Ya, ini cerita menarik sekali sebagai satu babak. Dibawalah ke presiden. Waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, dan Joyo Winoto ini dekat sekali sama presiden kan? Iya, kan litbang Demokrat. Iya, dan think tank, dia bikin satu organisasi namanya Brighton Institute. Brighton Institute. Brighton ya. Brighton Institute. Ada banyak aktivis Jakarta dan para sekolah juga di situ. Ya, banyak IPB juga. Masuklah naskah ini di meja presiden. Brighton Institute tuh ngomong-ngomong kalau nggak salah Rocky Gerung ikut ya? Enggak ya? Enggak. Nah, ini intermezzo aja. Enggak. Jadi tinggal di tangan presiden aja gitu. Kita kan selalu dapat update. Tinggal di tangan presiden. Tentu udah di meja presiden. Udah di meja presiden. Dan apa namanya? Udah ditandatangan ini, udah diparaf-paraf, udah ini bisa dilihat ya. Dan saya ingat lah, ini tuh bagian akhir setelah 6 tahun kerja Joyo Winoto ini. Ini tentu di dalam 6 tahun tuh ada cerita macam-macam ya. Tapi ini singkat ceritanya. Joyo Winoto memanggil kami lagi. Dipanggil lagi kami. Ini saya sudah menunggu di kami. Wah, dipanggil nih. Ada sesuatu penting sekali. Penting sekali. Apakah ini lolos kan gitu? Iya, harapannya pasti lolos dong. Jelas dong. Udah Tapi ternyata semua infrastrukturnya udah ada.
semua infrastrukturnya ada, legalitasnya ada, ya kan? Ternyata apa yang terjadi? Apa? Dia bercerita begini. Saya mau menyampaikan, ini tentu saya mendengarkan dengan seksama sekali. Saya dipanggil Pak Presiden kemarin, gitu ya. Dan ternyata saya diminta untuk diganti, gitu. Yang diganti Pak Joy Winoto. Jadi istilah yang dipakai pada waktu itu adalah perlu penyegaran. Wah, korban dari ulah abang ini. Apa maksud kau? Bukan korban ulah saya, bukan. Ini ada sesuatu konfigurasi lain. Ya konfigurasi. Ya coba kalau dia nggak, tapi ini kan memang harus diperjuangkan. Kayaknya berat banget. Iya, ini nggak jadi barang ini. Ya, ada konfigurasi lain. Bukan hanya nggak jadi, orangnya diganti malah. Orangnya diganti. Penggantian itu membuat tentunya kami tuh, wah, barang ini harus ada di luar lagi gitu. Nah, jadi keluar kota lagi. Iya, jadi memang disertasi saya ini perihal ide tentang reforma agraria dan relasi dengan kekuasaan. Iya, dan bagaimana dia keluar dan masuk dari dalam arena kekuasaan. Negara. Bisa itu adalah undang-undang pokok agraria ketika masa Orde Lama, jadi undang-undangnya. Ya, presidennya mendukung, wah, tidak ada revolusi tanpa land reform. Wah, kan begitu ininya. Iya, Bung Karno. Kemudian ada peristiwa Bung Karno digulingkan, ya, dan wah, reforma agraria kemudian, oh ini barang kiri, mari kita namanya land reform pada waktu itu. Barang kiri ini nggak perlu kita uruskan dan nggak ada lagi reforma agraria, dibekukan apalah gitu ceritanya. Soeharto tuh. Jadi keluar masuk. Nah, tahun 99 masuk lagi menjadi TAP MPR kan gitu. Betul. Kemudian Joy Winoto masuk menjadi programnya. Udah di meja presiden. Ini keluar lagi gitu gara-gara satu konfigurasi tersendiri gitu ya, yang barang ini kan kok bisa di luar lagi gitu. Akhirnya masuk lagi di Nawacita. Nah, ini nih klimaksnya nih. Panjang dikit nggak apa-apa ya. Ya, minum kopi dulu. Kopi dulu. Iya, kopi dulu. Nah, itulah yang saya harus melakukan sesuatu. Bener kan di Nawacita kan? Dimasukkanlah ke dalam itu. Nawacita. Karena ini kan kerja baru ya yang memungkinkan bukan sekedar orang calon presidennya baru, tapi suatu paham baru gitu loh, yang memungkinkan. Ingat kita udah nggak punya GBHN ya. Repelita udah semua nggak ada. Terus apa dasarnya gitu? Dasarnya apa? Oh, dasarnya tiap presiden baru nih punya sesuatu yang namanya janji politik. Iya, visi, misi dan program aksi harus dimasukkan bersamaan dengan nama presiden dan wakil presiden oleh partai atau koalisi partai. Nah, dokumen itu pengalaman pertama saya belajar dari bagaimana SBY memasukkan dokumen itu gitu. Dan di SBY ada sudah istilah itu sudah di dalam masuk ke dalam, makanya Joy Winoto mempunyai semacam ruang diskursif yang pada giliran dia menjadi kepala BPN dan mendapatkan justifikasi. Oh, ini kita arahkan pembentukannya. Ketika mau diarahkan dia disegarkan. Iya, pada gilirannya begitu ya. Nah, ini ada kesempatan baru. Presiden baru, calon presiden baru, masukkan kita kan. Ya, saya bersama teman-teman bikin namanya Seknas Jokowi. Ya, saya termasuk membuat ini itu, menandatangani Seknas Jokowi itu termasuk dengan Pak Don Marut ya? Beda lagi? Sama ya? Sama. Berarti dengan almarhum Mas siapa yang meninggal dunia itu ya? Muhammad Yamin. Ya. Sama
Hilmar Farid Ya, sama Fai. Dadang Juliantara. Nah, iya, aku pernah ketemu Dadang Juliantara, salah satunya ngomongin di Seknas Jokowi itu konsep agraria. Betul nggak kan? Iya tentulah. Ini kan teman-teman yang membawa aspirasi keadilan sosial melalui gerakan yang terdahulu, melalui pengembangan wacana dan analisis ya dasarnya, mengembangkan network di gerakan masyarakat sipil, punya basi-basi LSM dan kantung-kantung rakyatnya. Sekarang memungkinkan untuk menuliskan itu. Ya tulislah kita. Dan ini presiden yang dalam tanda kutip didorong dari bawah. Loh, ini kan apa layaknya jadi presiden dia itu? Coba, itu penting sekali. Loh, ini rakyat biasa mau jadi presiden. Iya. Loh, kita kan ada sesuatu kemungkinan untuk mempengaruhi. Iya. Dia masuk Dan kan. awalnya itu memang kan semua aktivis dari berbagai lingkup terutama, tapi memang sekali lagi yang kuat adalah teman-teman dari KPA karena infrastruktur pengorganisasian dan kelembagaannya memang dari dulu udah kuat sih. Ya, salah satu saya katakan ya. Iya, karena ada yang juga buruh. Oh, banyak. Iya kan? Jadi dalam konteks seperti itu, saya berniat memasukkan kembali. Waduh, itu kan ininya tuh ya. Minsreanya, wah, niatnya itu masukkan kita ini. Ya, dan masuk kan benar. Masuk dan kita kerjanya serius. Iya, nawacita. Dan saya menjadi orang yang bekerja di balik mejanya presiden. Iya. kan? Istilah di balik itu iya dong, sepertinya KSP. Iya. Ya di dekatnya deh kalau gitu. Jadi memberikan keyakinan pada Jokowi. Apa itu masalah agraria? Bagaimana itu? Wah, itu pekerjaan sendiri tuh. Pekerjaan sendiri bagaimana memberikan keyakinan tentang reforma agraria itu pada calon presiden. Masa itu adalah sebagai gubernur DKI Jakarta. Banyak detail-detailnya itu ya. Tetapi pada ini kemudian berhasil tersadarkan. Iya, dipakai sebagai kampanye, kemudian ketika menang presiden bersama Pak Yusuf Kalla, membentuk rumah transisi namanya. Betul. 3 bulan dan saya diminta menjadi ketua Pokja Petani, Pertanian dan Kehutanan. Di bawah 7 orang itu ya? Iya, pertama bukan 7, tapi lama-lama jadi 7 dan kemudian pertama bukan 7? Bukan. Oke. Itu cerita lain lah ya. Ada macam-macam gitu konfigurasi itu kan mengakomodir kekuatan-kekuatan itu lama-lama itu dan tapi saya cuma tekun aja, saya menyusun satu program presiden itu apa gitu. Untuk reforma agraria. Di antaranya, ya saya ini urusannya petani, pertanian dan kehutanan. Petani, pertanian dan kehutanan. Itu nama pokjanya. Iya. Nah, tapi kan itu berhubungan dengan beberapa kementerian, agraria tata ruang. Betul. Ya. Kementerian Pertanian tentu saja. Ya, tentu Kementerian Kehutanan. Ya. Banyak lah. Biasanya kalau kayak gitu 6-7 kementerian yang terkait. Nah, tugasnya itu setelah selesai kerjanya, begitu dipilih menteri-menteri, tugas kami itu sebagai ketua Pokja itu memberikan keyakinan, informasi, dan apa yang perlu dilakukan oleh menteri-menteri ini. Jadi Ferry Musdian Baldan, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, saya datang. Almarhum. Saya datang, saya ceritakan. Agak mudah kayaknya kalau dengan almarhum. Loh, ini kan sesama aktivis Bandung dan sesama Unpad. Iya, benar. Iya. Cerita apa itu kan? Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan. Lebih mudah lagi. Ya datang kita menceritakan begini. Menteri Pertanian, Menteri Pertaniannya Amran Sulaiman. Agak susah kayaknya itu. Nggak susah karena Amran Sulaiman bagian dari Pokja saya itu. Oke. Jadi dia sudah dari awal mengerti mengenai proses ini. Nah jadi
Lancar juga itu. Oh iya, makanya kemudian masing-masing tuh punya turunan, Iya, iya. Tapi masing-masing kan punya dinamika sendiri-sendiri ya. Nanti Ferry Musdan Baldan masuk Diganti tahun kemudian kedua, kan? Iya, diganti. di reshuffle. Oke. Siti Nurbaya lancar sampai yang kedua. Iya. Amran Sulaiman pertama selesai, kedua bukan Amran lagi, gitu kan. Betul. Kemudian di akhir baru dipakai lagi. Jadi dia masuk dan keluar. Agenda reforma agraria, ingat tadi sudah sampai pada bahwa dia terfragmentasi. Nggak ada sesuatu semua di bawah satu bendera, bahwa presiden mau seperti saklar itu. Nggak begitu. Kita harus bekerja bahkan dari kasus ke kasus, dari situs ke situs, dari arena ke arena. Nah itu kan berarti sudah sampai ke kementerian ini kemajuan lagi nih. Lalu ini terakhir nih Bang, karena kita udah 1,5 jam ini. Oh enggak, aku tak terasa. Ya. Nggak terasa. Seperti ini memang kuliah dari Maha Guru itu. Nggak. Lalu kenapa kemudian outputnya adalah bagi-bagi sertifikat tanah? Bener nggak outputnya itu? Jadi gini, ini ada kekuatan lain di dalam pembentukan dari kebijakan, kemudian peraturan atau regulasi, kemudian birokrasi, ya, direktif, ya, arahan-arahan birokrasi, program dan segala macam, dan alat kerja di lapangannya itu. Ini sejak dahulu, sejak tahun 95 sudah di set up sebagai suatu programnya Bank Dunia dan satu badan dana Australia namanya dulu namanya AUSAID. Oke. Sekarang udah ganti namanya DFAT ya. Berarti ini gabungan antara USAID dengan AUSAID. Pertama-tama begitu. Ini juga bagian dari studi saya ya. Bagaimana kita mengerti sesuatu development lebih daripada package ya, development package. Paket ini paket ini. Sebagai paket dia harus lengkap. Dibikinkan peraturannya, dilatih orang-orangnya, disediakan uangnya, ditata kelembagaannya, dibikinkan. Ini ingat ini bukan program pemerintah Indonesia. Ini secara internasional, bagian dari International Development Project yang dibimbing oleh namanya Development Experts, ya, Network of Development Experts. Di dalam tata kelola pertanahan yang kelembagaannya adalah Badan Pertanahan Nasional, wah jalan dia. Presiden satu hal bikin program politik. Ada nawacita, ada turunan-turunannya, ada ini. Ada kementerian yang berusaha mengerjakannya. Oh iya. Sementara di sisi ini kan jalan sendiri dengan satu mekanismenya sendiri. Iya, kuat ini. Ini itu mirip dengan ketika almarhum Mansur Fakih selalu menjelaskan awalnya soal neoliberalisme antara state dan market. Iya kan? Iya, tapi ini bukan corporate, market bukan corporate. Ini tuh adalah satu penataan mindset, termasuk mindsetnya. Tapi pertama dulu ini rakitan, dirakit mulai dari ada pengetahuannya, basis pengetahuan hebat sekali. Ya Hernando Soto di satu pihak, Karl Denninger di Bank Dunia, mereka yang ada di dalam asosiasi geodet dunia untuk pengukuran tanah, bertemu di dalam satu kombinasi sehingga ada pendanaan dan pemerintah Indonesia melalui satu hubungan hutang dengan Bank Dunia, hibah dari negara-negara, termasuk Australia tadi yang memulainya, membuat satu jaringan dengan lembaga-lembaga. Iya, jadi program. Nah, program ini
ini bersesuaian dengan kesulitan. Ini juga kesulitan pemerintah Indonesia ini. Mengingat satu rencana nasional untuk pendaftaran tanah nggak pernah selesai. Tahun 61 ada PP 10 tahun 61. Iya betul. Mewajibkan pendaftaran tanah desa demi desa. Interupsi oleh gerakan yang menghasilkan penggantian presiden. Membuat semua desain nasional, ini desain nasional, nggak berhasil. Jadi ini interupsi. Interupsi menghasilkan satu orientasi pembangunan yang lain, diinterupsi oleh orientasi pembangunan lain yang namanya konsesi-konsesi ini. Hidup kembali tuh konsesi-konsesi yang seperti masa kolonial. Nanti tambah rumit dengan konsesi kehutanan, konsesi pertambangan. Ini rumit. Pendekatan konsesi ini rumit sekali. Menghasilkan satu fragmentasi pemerintahan. Dan Badan Pertanahan Nasional turun derajatnya jadi dirjen bagian Departemen Dalam Negeri. Tadinya kementerian sendiri. Kehutanan kemudian mengembangkan jadi departemen. Ya tahun 78 baru jadi departemen. Dan itu setelah terjadi konsesi-konsesi ini. Baru kemudian wow, dia berkembang punya kemampuan bikin izin-izin HPH. Izin HPHTI. Wow, itu menguasai 2/3 dari wilayah teritorial Indonesia. Balik lagi ke soal pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi abang mau bilang bahwa ini tidak berhasil dan outputnya jadi bagi-bagi sertifikat karena ada mainstream lain yang sedang bekerja, yang menginterupsi kerja-kerja state yang dalam hal ini sedang dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Kombinasi di antara itu. Jadi kombinasi. Jadi ini bukan sesuatu kekuatan yang bisa bekerja sendiri. Dia harus bekerja melalui pemerintah Indonesia juga. Iya, tentu saja. Nah, ada kombinasi itu. Tadi saya katakan ada kebutuhan. Ya, ini nggak ada instrumen yang bisa membuat pendaftaran tanah ada pada setiap wilayah orang yang memiliki hak atas tanah. Ini menyediakan. Pertemuan ini. Ketemu nih. Itu ketemu untuk kompromi atau pertemuan pertarungan? Ada yang pertemuan dua arus itu. Iya, ada yang pertemuan pertarungan, ada tapi kemudian terjadi kompromi di situ. Begini, tidak semua kompromi. Ada sebagian yang menjadi programnya BPN itu adalah bagian dari sistem ini. Itu betul-betul menjadi bagian dari sistem ini. Ya artinya itu sebetulnya kompromi, Bang. Artinya ada yang diakomodasi kan kompromi. Tapi kan ada satu unsur lain yang bermaksud untuk membuat redistribusi dari tanah yang terkonsentrasi, aspirasi keadilan sosial gitu, yang kalah. Nah ini kan soal pertarungan ini. Kalah besar dengan yang ini. Bukan mati, kalah aja. Ada sektor itu tetap ada. Ya, konflik-konflik agraria yang berkembang makin lama makin besar itu menjadi tenaga. Ya, sampai presiden bikin, kalau Jokowi ya pada waktu itu udah kita bikin aja nih namanya lokasi prioritas reforma agraria. Maju dong. Iya, sampai kepada bentuk begitu. Tapi kalau dilihat dari dominasi yang besar dan programnya besar, berapa uang yang ditaruh buat lokasi reforma agraria dibanding dengan uang yang ditaruh buat sertifikasi tanah individual itu ya. Itu domainnya Menteri Keuangan ya? Udah naruh uang? Sebagian tentu ada Menteri Keuangan, tapi kan ini pertama-tama adalah desain di dalam Badan Pertanahan Nasional bekerja sama Bappenas, kemudian setelah itu selesai baru kemudian diusulkan ke DPR setuju, dapat konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan oke gitu. Terus di dalam komponen sebutnya bantuan seperti hutang luar negeri. Iya, ini dia kan itu. Ini penting nih. Kalau ada orang ngomong bantuan luar negeri, gak ada itu teman-teman. Iya. Nah jadi gitu. Ini kan satu kompleks tersendiri ya. Nah jadilah kita ini tetap hidup ini. Ya, reforma agraria ditaruh sebagai pekerjaan satu dirjen, namanya Dirjen Penataan Agraria gitu. Dia yang dikasih tanggung jawab untuk mengurusi konflik-konflik agraria yang ada di dalam wilayah
otoritas atau kewenangan di Badan Pertanahan Nasional. Jadi kesimpulannya di pemerintahan Jokowi 2 arus yang bertemu itu yang reforma agraria untuk keadilan sosial itu yang kalah. Ya. Di yang BPN nih, karena kan ini BPN kecil aja, BPN cuma 1/3 dari wilayah teritori Indonesia ini. Ini ada kehutanan ini, ada urusan dengan hutan-hutan adat. Iya, yang Anda ikut terlibat di saya dalamnya. ikut juga terlibat di situ. Kalau di situ, oke. Tetap ada konsesi-konsesi raksasa, Pak. Ngeri juga kan itu. Ini nggak bisa di. Ini permasalahan besarnya itu kan adalah masalah agraria itu tadi, konsesi-konsesi raksasa ini. Sama di BPN ada konsesi-konsesi perkebunan raksasa. Yang konflik-konfliknya banyak. Yang ini juga konsesi HP itu banyak ini konsesinya. Ini ada permasalahan agraria yang kronis ya. Sedangkan pendaftaran tanah ini bukan di dalam konsesi-konsesi itu. Ya, betul. Konsesi itu kan hak guna usaha, salah satu yang paling besar. Hak guna usaha. Kalau ini kan tanah-tanah yang individual ini, yang mau redistribusi. Iya, redistribusinya adalah pada tanah-tanah di mana ada konflik pendudukan tanah, kemudian konflik, kemudian berusaha diselesaikan. Tapi yang sertifikasi tanah ini pada tanah-tanah yang banyak orang yang memang punya tanah tapi nggak punya status hukumnya. Di sisi itu sertifikasi tanah nggak salah dong oleh Presiden Jokowi. Enggak, kan itu kan ada kebutuhan. Pertama ada kebutuhan orang untuk dapat status hukum tanah. Betul. Di sini ada program pemerintah. Di sini ada desain internasional. Ya ketemu aja bertiga. Ketemu. Gitu. Paling ciamik lah itu pertemuannya ya. Pertemuannya jalan dan lancar. Nah, sementara yang gerakan-gerakan ini kan mengharapkan ada redistribusi tanah dari tanah-tanah yang terkonsentrasi. Betul. Tanah-tanah konsentrasi itu, yang pengen diredistribusi. Tapi ini kan dipertahankan dengan HGU. Iya, nggak mungkin itu. Tidak ada audit terhadap HGU sehingga tidak ketahuan semuanya yang mau diredistribusi yang mana gitu di antara HGU itu. Pantesan yang sertifikasi tanah itu lancar jaya. Iya, karena orang nggak ngerti itu ruang yang berbeda aja. Betul. Maka menghubungkan gagalnya di sini, maka gara-gara yang itu lancar. Ya itu lancar karena ada satu kombinasi sendiri gitu. Dari segi kombinasi energinya pemerintah, yang ini tuh raksasa. Tiap hari Presiden mempunyai. Sekarang yang mana yang mau kita bagikan? Iya, karena itu kan bagian dari populisme. Kita mau. Iya, dan BPN zamannya menterinya adalah Sofyan Jalil. Wah, dia lancar sekali melayani. Presiden sekarang mau yang di mana? Lagi pergi ke sana, kita bagiin sertifikat itu. Ini BPN tuh karena itu harus tenang. Iya kan, ketemuannya yang tiga pihak itu antara masyarakat yang butuh, negara yang memang harus mengalokasikan, dan di sini kapitalisme, sebutlah begitu, menginginkan. Mungkin status hukum atas tanah ya. Iya. Itu menjadi titik temu. Status hukum. Karena kepemilikan. Iya. Kepemilikan individual. Di mana ketika sudah ada sertifikatnya bisa dijual. Iya, itu namanya kan di dalam dokumennya to foster land market. Itu dokumen proyeknya Bank Dunia. Saya kutipkan barusan itu. Ya, through land registration. Land registration itu melalui ya. Salah satunya itu, dan memperkuat administrasi pertanahan dari kantor-kantor pertanahan. Sementara yang diperjuangkan oleh teman-teman KPA yang soal redistribusi tanah ini macet. Masuk sebagai perlakuan khusus dengan kasus per kasus. Gitu. Pegangannya kasus per kasus. Ada yang jadi berhasil, ada yang itu juga nggak disangkal. Artinya gini Bang. Sorry saya potong. Makin kesini sebetulnya di persoalan agraria terjadi kemajuan demi kemajuan. Harus diakui. Betul nggak? Setuju nggak? Kok ragu-ragu gitu? Loh, iya. Setuju kan? Kemajuan dari gerakannya. Iya. Gerakannya maju. Nggak termasuk kemudian hasilnya
Ada. Iya, makin maju hasilnya. Ada terredistribusi tanahnya diduduki dan udah bisa menjadi alat produksi rakyat. Bisa kita katakan bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang berhasil di dalam melakukan kerja-kerja reforma agraria. Pada tingkat kasus-kasus. Dibanding presiden yang dulu-dulu maksud saya. Iya, dulu nggak ada kasus-kasus yang sebanyak seperti di sini. Ya, artinya berhasil. Iya dibandingkan, tapi pendekatan kasus. Kalau pendekatannya adalah program redistributif yang massal ya, Iya. nggak ada program itunya. Iya, nggak apa-apa. Nggak, artinya kalau kita mau ngomong fair nih, dinamika tadi itu mengarah ke keberhasilan. Begini, saya orang yang melihat masuk keluarnya sebagai program pemerintah di hubungannya dengan gerakan ini, dan gerakan ini maju. Oke. Gerakan ini maju. Ya. Ada sekarang basis-basisnya punya redistribusi, ada mana contohnya gitu. Kalau bikin acara-acara sekarang, ya bisa di tempat-tempat yang udah terredistribusi tanahnya ada. Gerakannya maju. Oke. Tapi sebagai program pemerintah yang masif gitu, luas tanah terkonsentrasi di mana-mana gitu, jumlah konsentrasinya masih berlangsung terus, kan nggak berhenti. Bukan hanya nggak berhenti, makin membesar. Oh itu dia. Jadi Yang terakhir tentu saja tanggul laut. iya kompleks itu karena itu tadi ya permasalahan agraria, konsentrasi penguasaan tanah itu yang kedua setelah motif akumulasi modal. Oke, jadi boleh saya simpulkan kira-kira begini. Untuk kasus per kasus, Presiden Jokowi itu berhasil. Tapi di sisi yang lain, dia tidak bisa menghadang atau tidak kuasa atau mungkin bahkan mengafirmasi atau apapun itu bahwa konsentrasi tanah skala lebih luas itu terus-menerus terjadi di Indonesia. Bisa terjadi terus dan tidak ada yang secara signifikan gitu ya di dalam yang sifatnya tindakan negara membatasi penguasaan tanah. Gak ada. Dan itu kita kembali masuk ke pokok-pokok persoalan agraria yang pertama. Oh iya. Bang, udah terlalu panjang. Bukan apa-apa. Abang harus ngisi acara ini soalnya. Kalau ini sih saya seneng-seneng aja. Ini kuliah yang mesti diketahui oleh teman-teman yang lain ini. Enggak, ini menarik ini konklusi sementaranya ya saya kira. Di era sekarang ini, selain terjadi tadi itu kasus per kasus ada, ternyata upaya pencaplokan konsentrasi lagi besar-besaran di persoalan tanah di Indonesia itu tidak ada yang bisa menghadang dan negara seolah diam saja. Dan itu kita balik lagi ke pokok-pokok persoalan agraria yang paling utama. Betulkah begitu, Bang? Betul. Saya hati-hati sekali mendengar barusan itu ya. Iya, karena permasalahannya satu mitos negara budiman ini dikalahkan oleh kenyataan negara diperalat. Melanjutkan penguasaan tanah yang terkonsentrasi dan terus-menerus memperbesar dari konsentrasi itu. Terima kasih, Bang. Nanti lain kali harus kita lanjut. Ada banyak sekali hal yang perlu kita obrolkan. Kalau Abang lagi di Jogja, kabarin saja ya. Siap. Teman-teman, rasanya memang waktu ini nggak cukup. Karena kalau ngomong sama Bang Oji ini, aduh. Enggak, karena problem-problem, bukan hanya problem pokok agraria, problem-problem dasar kemanusiaan, dasar pilar-pilar dari kehidupan sosial kita, itu banyak hal yang beliau ketahui, dan bukan hanya ketahui tapi juga diperdalam. Tapi lain kali kita perdalam lagi. Terima kasih dan sampai ketemu dengan tamu kami selanjutnya. Makasih, Bang. Keren.